nanti aku ajarin itu ada piano. Oh iya. Boleh. Terus yang bocil ini kalau kemarin yang bocil? Yang kan kroco namanya. Kroco. Yang nari itu kroco. Nari, bocil. Pocong. Baling ganteng. Habis dari mana nih udah kesini malah nggak masuk. Warungnya dibuka. Iya. Kok malah kalian mainan catur nggak buka ini angkringan? Angkringan hari ini tutup. Lu, kok bisa? Omset kita udah buat naik gaji kemarin. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi Bukan lo kita. Jujur. Jadi bukan bujur. Terus bawa bahasa kemarin ya. Oh, oke. Bujur itu bahasa Kalimantan. Nih, minum. Iya Pak. Oke. Mbak, aku titip ini ya Mbak ya. Oke. Sebentar. Pernah ya itu. Kopi mana ini enak banget. Kopi Aceh nih. Oh, Loh, ini kok hilang satu? Ini. Oh, salah. Kuda itu harusnya di sini, sebelah benteng. Udah jalannya gimana coba? Gimana yuk? Terbang unicorn. Enggak. Gimana? Kamu yang tahu gimana? Udah jalannya. Ya, Mbak lucu ah. Oke, kita mulai. Oke, selamat datang di Angkasa. Angkringan Pustaka UIN Salatiga. Oke. Oh, ini set baru ya? Set baru, kita? benar. Makanya Makanya kok ini agak kaget kok ada set baru. Angkasa tuh apa sebenarnya? Angkasa tuh apa? Kan saya baru ya, Iya. Saya kan jadi host baru ya. Sama kan kita newbie ya. Kita baru. Tapi banyak bisa jelasin angkasa itu apa sih Mbak? Kayak gitu. Angkasa tuh yang itu loh. Udah lucu nih. Lucu nih. Betul nih. Angkasa. Angkringan Pustaka UIN Salatiga. Oh, Enggak lucu, gua kasih virtual dulu ya. Enggak lucu sih. Akhirnya kan Pustaka UIN Salatiga. Oke, hari ini ada yang spesial, Kak Rifa dan juga Saga Ranger semuanya. Karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Siapa Kak Rifa? bintang tamu yang luar biasa lagi nih. Oke, Iya. 1, 2, 3. Khalil. Iya, meriah. Enggak, sebenarnya ini Sebentar. enggak ya, Sebentar ya. Sebentar ya. susah banget, sumpah yakin. Episode ini susah banget jujur ya, susah Sebentar ya. Fala tuh kayak udah Kemarin tuh ada briefing. Udah ada briefing. Besok bintang tamunya ini ya gitu. Oke, ready gitu kan. Nanti yang jadi host sama hostnya siapa? Aku sama Rifa. Oke Pak, siap, ready. Tiba-tiba si anak satu ini muncul. Tiba-tiba, besok kita bertiga Pak. Oh, oke, aman bertiga gitu ya. Soalnya ada satu narasumber. Kok tiba-tiba langsung menuju ke saya? Ada apa ini? Iya, karena ini sebenarnya kita tuh udah effort ya sebenarnya. Cuman karena Mas Khalil ini salah satu orang yang sangat peka, jadi susah untuk kita prank. Makanya kita nggak bisa ngeprank Mas Khalil hari ini ya. Kita nggak sukses gitu loh kita akhirnya. kayak ada Karena 35% lah ya. bisa berhasil. Berhasil. Makanya tadi saya siksak show. enggak, dia ini udah kerasa sebenarnya. Soalnya biasanya kan dia heboh banget kalau ada bintang tamu kan. Cuman ini biasa aja gitu. Soalnya kenapa? Karena kemarin aku juga sudah menghosti dia, jadi udah biasa. Oke. Jadi kayak ketemu lagi. Ketemu lagi. Padahal aku berharap, oke, ready. Berarti aku Oke. harus menyiapkan sedemikian rupa gitu ya. Tapi tiba-tiba kok jadi saya maksudnya apa ini? Udah ini ya pakai mas-mas Jawa juga. Tapi kan banyak banget. Ya padahal udah effort. Kemarin dibilangin besok pakai beskap ya. Oke. Wah, beskap. Beskap. Badanku tuh Lurik. oh, lurik Cang. ya. Lurik. Tuh kan. Lurik. Karena udah lama nggak di Jawa gitu Ya dia mikir nanti mau ditanya apa terus jawabnya apa gitu. Nah, mikir gitu Harus sebenarnya. mikir dulu kan Iya, gitu. oke. Nah, jadi kan pakai lurik. Wah, lurik. Aku ada nggak ya gitu. Ada yang muat gak? Ada yang mau pertama itu. Ada yang Emang bisa, ada yang mas gak? sama KKN gini ya? Apa namanya? Naik bermain enggak kan? bukan naik tapi turun, tapi ya emang harus sadar diri ya. Oh, semakin mengembang gitu. ya? Semakin Semakin mengembang kayak gitu. Oke. Oke, udah jadi ditanya. Oke, siap ya. Jadi kita karena bilang tamunya hari ini Mas Khalil ya. Mas Khalil tuh habis KKN apa namanya? KKN itu apa sih? KKN kakak negara, bukan? Bukan. Itu biasanya kakak itu kakak-kakak Nusantara. Ini serius. Kalau kamu nggak serius nggak diundang lagi jadi materi loh. Ayo Ya serius. kan Oke. besok juga invent. Oh iya dia. Gimana sih? Jangan salah, masih. Eh, Nggak boleh gitu. Nggak boleh sombong. KKN apa KKN? Nah, jadi kemarin tuh alhamdulillahnya terpilih menjadi perwakilan dari UIN Salatiga untuk mengikuti KKN Nusantara Moderasi Beragama. Wow. Jadi mau
tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi kasih efek ya. Iya. Jadi KKN Nusantara Moderasi itu beragama itu merupakan sebuah inisiasi dari Kaget gak sih tiba-tiba dia harus Jadi ngomong KKN serius. moderasi itu beragama gitu ya, gitu. biasanya kan yang di sini ngelawak gitu ya. Tapi ini kalau langsung tiba-tiba serius itu maunya apa? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Slow aja, slow. Ini jangan gini, takut nih kalau jebol ini. Ada bunyi ya? Ada Kayak bunyi. Kalau kita tarik Angkat tangannya. tangannya bisa di bahu. Ayo serius dong. Jadi sedikit informasi untuk adik-adik di bawah saya, terutama untuk yang kalangannya Mas Fauzi dan juga Mbak Rifa. Apabila besok itu masih tetap ada KKN Nusantara Moderasi Beragama ini, di mana kita dari PTKI terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, kemudian PTK Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, PTKK sama PTKH Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. Kayak gitu. Jadi kita disatuin 3 agama ini di satu tempat, kemudian kita juga berbaur dengan masyarakat yang mana masyarakatnya itu sangat beragam. Saya kagetnya itu kan biasanya kalau misal di Salatiga itu ya udah ada agama Kristen, Hindu, Islam, ya udah di masing-masing rumah gitu kan. Kalau di sana itu beda. Apa bedanya? Gimana tuh Bang? Jadi bedanya kayak Indomie di Jawa sama di Kalimantan beda. Emang kamu nyobain berarti? Nyobain, rasanya juga beda. Bedanya apa? Enaknya di Kalimantan. Kenapa? Ada manis-manisnya gitu. Itu dibikin sama orang yang Iya. kan kamu masih. Aku mau ketawa tapi nggak bisa, maaf ya. Jangan ya, bercandanya terlalu Jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Dia tuh sebenarnya masih mikir, oke. Ya, Itu kan suka nge-lag banget. Gak ada briefing sama sekali. Iya, memang nggak ada orang kita mau bahas itu sebenarnya personal branding kok. Iya, teman. Udah ready pertanyaan. Aku kemarin tuh sudah sampai nge-search, oke, pertanyaan terkait dengan personal branding gitu. Oke, udah nemu. Tapi tiba-tiba ditanya terkait dengan KKN Nusantara Beragama. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Easy. Ini kemarin Riva bilangnya gini, aku Gimana? udah spontan sih di luar kepala kalau nanya-nanya KKN Mas Kolil. Ada yang mau ditanyain apa gitu? Di luar kepala apa tuh? Yang lain. Ini Nanti diedit ya, tolong ya. Yang ini ada awan-awan. Tolong diedit ya. Tolong ya. pengen banget guys. Tolong diedit ya nanti ya. Tadi udah ada tepuk-tepuk, Oke, sekarang oke. ada awan-awan. Gimana tuh, Mbak? Nah, kalau siswa yang ini nih, Oh, saya yang ini. Oke. itu tuh kayak awalnya tuh seperti apa, pendaftarannya seperti apa gitu, sampai iya. kayak infonya nggak sih? Iya, Kayak bener-bener. kadang-kadang kita nggak tahu infonya. Seleksinya gimana gitu nggak sih? Wah, seleksinya itu sangat berat. Sampai hubungin kayak gitu. Amin ya Allah. Jangan. Berat ya? Seleksinya itu yang penting kalian daftar. Iya. Itu pertama, yang penting kalian daftar dulu. Aku pulang gitu. Kalau nggak harus pulang aku. Ada informasinya tuh bisa dari mana? Kadang-kadang kan kita sebagai mahasiswa juga kayak luput banget gak sih, nggak pernah baca berita. Iya. Kita itu sebagai mahasiswa UIN udah disediakan aplikasi Smart Mahasiswa. Namanya ada Smart Mahasiswa. Jadi mahasiswa ini pintar-pintar. Smart soalnya kayak gitu. Jadi biasanya informasinya itu ditaruh di aplikasi Smart Mahasiswa. Kalau enggak bisa cek di LP2M UIN Salatiga. Oke. Kayak gitu. Kemudian bisa juga dicek di biasanya di-share juga sama dekan masing-masing. Kayak gitu terkait dengan informasi tersebut. Kemudian nanti kita yang pertama itu melampirkan berkas. Kan? Wow. Layout ya dengerin kalau Iya, dia. Pertama itu melampirkan berkas dulu. Jadi udah dong mimiknya, udah dong kan ini dipuk-puk itu diapain? dicium sih. Oh, Berarti pak. ditunjukin. Wih, jangan. Next. Ayo. Podcast apa tuh ini? Ini info penting guys. Info penting ini guys, info penting ya. Jadi setelah kita pertama itu langkah pertama kalian mendaftar di link. Ada link pendaftaran. Kemudian yang kedua kalian mengumpulkan berkas langsung ke LP2M-nya. Kemudian yang ketiga itu nanti kalau ketika udah selesai berkas semuanya, itu langsung ada tahapan yang selanjutnya itu wawancara. Wawancaranya itu sama? Wawancaranya itu sama bapak-bapak LP2M, bapak ketua LP2M. Biasanya pertanyaannya apa aja tuh? Siapa tahu nanti angkatan kita Siapa bisa kita belajar tahu? gitu ya. Siapa tahu aku nanti bisa tuh di Klaten, ya KKN-nya di Kendal. Siapa tahu bisa. Itu bukan KKN Nusantara ya. Itu KKN Itu Pantura. KKN Pantura ya, rasanya ya, kayak gitu ya. Jadi, oke, untuk sebelum menuju ke proses wawancara, tapi mungkin ini akan hampir sama ya berkas-berkasnya. Itu akan saya spill sedikit. Kemarin itu berkas yang dilampirkan itu
ya biasa seperti KRS, kemudian KHS, kemudian pas foto, kemudian kalau misal teman-teman ada prestasi gitu nggak sih? prestasi juga boleh, terutama itu di bidang organisasi. Soalnya kan nanti kita dijadikan satu di sebuah tempat yang mana kita itu nggak tahu orang-orangnya itu seperti apa, terus kemudian wataknya itu bagaimana, kan kita juga nggak tahu ya. Nah jadi diutamakan itu yang emang benar-benar anak organisasi sehingga bisa memanage kontrol emosinya. Bener, kayak kita bersosial gitu nggak sih? Iya di sana? betul sekali, karena di sana dan di sini dan di sana, di sana dan di sini, di sana dan di sini dan di sana itu Sana ada jawabnya. Ini podcast apa sih Pak Ziki? Pasti nggak kenal, nggak jelas prepare-nya. Ya Allah ya Allah. Karena di sini sama di sana itu beda culture, kemudian beda orang-orangnya juga kayak gitu. Biasanya di sini, monggo. Kalau di sana itu agak lebih tegas sama agak lebih keras kayak gitu. Tapi meskipun begitu mereka orang-orang di sini itu sangat welcome dengan kita, sangat baik sekali dengan kita. Ketika kita mau butuh apapun sama mereka itu disediakan kayak gitu. Nah selanjutnya kemudian lanjut ke tahap yang selanjutnya itu wawancara. Wawancara kemarin itu aku ada 2 orang pewawancara. Yang pertama itu ada Pak Ari dari LP2M sama Pak Hamam. Oh iya. Nah, mesti tahu kan sama Pak Hamam udah berseliweran di saat dia. Masa kamu gak tahu? Fauzi. Fauzi ada ya Pak Hamam. Fauzi KPI Pak Hamam. Besok blacklist. Terus. Nah, di tahap wawancara itu kemarin aku tuh sempat ditanyain terkait dengan apakah kamu ada alergi atau enggak, apakah kamu itu ada penyakit dalam atau enggak kayak gitu ya. Fauzi kalau misalnya mau tahu apa dulu sih? Ini masalah penyakit loh sih. Gak boleh bercanda loh sih. Kamu gak boleh bersih. Tahan saya. Tahan sih. Nanti kita di belakang ya sih. Terus gimana? Nah terkait dengan itu soalnya kan makanan di sana sama di sini tuh sebenarnya hampir sama. Tapi kan kalau misal ketika kita udah bertamu di tempat orang, kalau misalnya makannya ya seadanya gitu kan, nggak bisa milih A, B, C, D, kecuali pengeluaran dengan uang kamu sendiri, kayak gitu boleh. Soalnya di sana itu hampir setiap hari posko kita itu diberikan ikan Buntal, bukan? Bukan, Ikan guling. ikan cupang. Kecil banget. Terus habis itu? Setiap hari itu dikasih ikan, soalnya di sana mayoritas juga nelayan. Belakang posko itu udah sungai besar, gitu. Jadi bisa renang-renang. Jadi kalau mandi juga di sungai berarti? Kadang di sungai. Kamu ketinggalan pas bajunya di sana. Terus ada yang Pernah. Ya nggak tahu, tapi kayak ada aja cerita yang Sumpah, jarang-jarang aku cerita gini. Pernah sekali bajuku itu ketinggalan. Maka dari itu aku tuh mau nyuci baju, tapi kok nggak ada bajunya itu di mana? hilang Gitu. pasti. Anyut enggak? Enggak, alhamdulillahnya masih ada di atas. Kan ada rumah di atas rumah itu. Sudah kok kayak kenal baju ini, kok kayak paham itu punya siapa itu langsung. Wah ini punya saya, saya ambil. Soalnya bajunya dia ini ada tulisannya besar banget biru Chelsea. Bangga dengan MU. Bangga dengan. Tapi Mas Paul ini sih apa yang membuat perbedaan banget antara hidup di Salatiga sama di Kalimantan kan waktu itu, walaupun cuma sebulan 3 jam ya? Sebulan 3 jam. Sebulan 1 detik. Oke. Tuh kira-kira apa gitu yang membuat beda gitu loh? Oke, jadi pertama kali yang membuat beda itu cuaca. Panas pol. Panas wall. Kemarin itu Banyak. sampai pol. L-nya yang banyak. Wall gitu. Nah, Pak, pertama cuaca gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan adat dan juga tradisi. Karena di sana kan mayoritas Hindu. Yes. Akan tapi bukan Hindu Bali, tapi Hindu Keharingan namanya di sana. Oh. Hindu apa? Hindu Keharingan. Itu bedanya sama Hindu yang Bali itu apa? Dari ritualnya, dari adat istiadatnya itu juga udah berbeda, meskipun hampir-hampir sama kayak gitu. Kalau misal di kita itu mungkin kayak NU sama Muhammadiyah kayak gitu. Kalau iya. itu ada Hindu Bali sama Hindu Keharingan. Tapi kalau misalnya Hindu Bali itu biasanya di kota-kota, kalau misalnya di Keharingan itu yang agak di desa-desanya kayak gitu. Di sana itu agak shock pertama kali ketika kita datang pertama kali di sana itu udah ada salah satu ritual besar, yaitu namanya ritual tiwah teman-teman. Kalau misal teman-teman ritual tiwah
teman-teman bisa cari aja di seluruh platform yang ada, Tiwah, Ritual Tiwah di Enggak, itu di bawah meja, platform. Oh iya. platform. Itu di Mas bawah Fauzi. meja. Iya. Platform. Kayak gitu ya. Makin bagus ya. Langsung gini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Aman. Jadi ritual Tiwah yang mana itu sebuah prosesi pengangkatan tulang dari masyarakat Hindu Keharingan yang memang telah meninggal dunia. Kayak gitu. Nggak Toraja nggak sih? Yang ngaben. Toraja ngaben. Oh iya. Itu dari ya. Nah, itu sebuah prosesi di mana nanti tulang-tulang itu akan diangkat dari kuburnya, yang lahat, kemudian nanti akan disemayamkan di tempat yang lebih lebih bagus kayak gitu. Kalau misal kemarin itu saya sempat tanya-tanya itu kenapa toh harus ada ritual ini? Itu diibaratkan mereka itu udah menuju ke tempat yang paling nyamannya mereka. Kayak gitu. Jadi dipindahin. Nanti dipindahinnya itu ada yang namanya sandung lamur. Beda. Oh sih beda ya. Bukan sandung lamur, bukan kesandung ya. Di sini cuma jadi pelopor. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Pas ini suka kayak gini-gini biasanya. Oke. Soalnya Fauzi itu gak tertarik karena pemateri aku narasumbernya aku kayak gitu. Betul ya, betul. Fauzi itu mau nyari narasumber yang cewek teman-teman semuanya. Jadi Oke, ya kalau sandung itu apa Kak? Sandung itu apa biasanya? langsung ya. Sandung itu apa biasanya? Sandung itu kalau misal lagi jalan terus gitu ya. Kesandung. Itu kesandung. Mulai ini. Kembali ke topik ya. Oke. Jadi sandung itu merupakan sebuah rumah. Kalau misal di kita itu kijing namanya. Oh, paham. Tahu nggak kijing? Nggak tahu. Kijing Rumah itu sate? enggak. Yang waktu di depan pom tahu nggak? Depan pom. Depan pom ini rumahku gitu. Pom ini Chandra tahu nggak? Pom. Ya itu kijing tuh kayak gitu. Jadi kijing itu bentuknya dia bentuknya dia tuh kayak rumah gitu, kayak rumah kecil, kayak gubuk kecil, terus tapi ada makamnya. Ada makamnya. Ada makamnya. Kayak tempat-tempat ziarah gitu kan biasanya. Kijing gitu. Nah di sana itu ada dua bentuk sandung. Yang pertama ada yang emang benar-benar di tanah, sama yang kedua itu ada yang di di atas pohon. Digantung di atas pohon. Iya, di atas pohon. Seperti yang di Toraja juga Iya, ada. iya. Ngaben ya? Ya gitu dong. Oke. Itu refleks aja ngomongnya. Refleks aja ya. Pinter bagus refleksnya tapi salah. Nah, Tapi itu berapa kelompok sih, Mas? Kemarin di sana itu kita ada 12 kelompok 12 kelompok berarti. dari 11 universitas. Berarti koleknya keren ya, Mas? Banyak Dari banget. mana aja kan? Ada dari mana aja tuh? Kemarin itu India. bukan ya, itu internasional. Saya Itu ini yang sedang Nusantara. Ini karena Nusantara yang lokal saja. Cinta produk Indonesia. Klaten. Itu Pantura, Mas. Oh iya. Itu masih Pantura ya mas. Oke. Klaten kesana sedikit. Semarang. Jauh Mas, jauh. Ya udah kesini. Dari Unsal 3. Dari Salatiga. Yang dari Salatiga itu ada Salatiga sama UKSW. Halo teman-teman UKSW, nanti nonton ini. Oke, sesama Salatiga juga ya. Sama Salatiga juga. Tahu gitu nanti diundang lah. Kamu mah nggak bilang-bilang. Kamu kan nanya. Mulai kan? Oke. Next episode. Oke. Dari Win Salatiga, UKSW sama Wali sama Semarang. Itu yang dari Jawa Tengah. Kemudian ada juga yang dari Bali. Oke. Ada yang dari NTT. Ada yang dari Manado. Kemudian kemarin tuh ada lagi yang dari Samarinda. Kemudian ada lagi yang dari Palangkaraya. Oh. Nah, gitu. Jadi 8 wilayah ini ada 11 kampus yang mengikuti itu. Dan ada 3 agama, Islam, Hindu, dan juga Kristen. Kayak gitu. Agak sih sekelompok tuh beda-beda semua kan agamanya kan? Iya. Ini ada cerita menarik di dia. Kalau pagi orang Islam kan sholat subuh. Iya. Terus biasanya kalau teman-teman yang Kristen itu kan bujur. Kayak doa gitu loh. Sesuai dengan keyakinan mereka juga mengucap syukur atas kenikmatan di pagi hari itu. Ya, ceritakan coba. Oke. Keseringan ke bagi sana. Karena berdampingan satu rumah ini bayangin lucu banget. Karena berdampingan satu rumah itu kan ada 3 agama, Islam, Hindu, sama Kristen. Iya. Nah, Islam sama Kristen itu sama 5-5. Kemudian yang Hindunya itu 1. Cuma 1 berarti. Hindunya 1. Nah, setiap pagi itu
kan yang Islam sudah sholat subuh nih, udah sholat subuh, udah beres-beres. Nah setelah sholat subuh itu sangat toleransi sekali ya. Setelah sholat subuh selesai, langsung ada musik-musik rohani. Oke. Jadi di sini satu hafal lagu musik rohani. Oke. Gak apa-apa, toleransi ya. Itu sangat toleransi sekali. Iya. Dan ada lagi cerita lucu ketika sedang memimpin doa. Doa untuk Islam. Doa Islam, Oh, doa kan Islam. lagi ada perkumpulan. Terus itu yang mimpin itu dari Islam, kebetulan saya mimpin. Oh, Nah, karena apa bapakmu namanya? pasti bangga ini. Sangat bangga. Bapak, halo. Kameranya di sana. Bapak, halo. Oke. Mohon maaf, ada sebuah insiden ketika kan biasanya mari kita bersatu dalam doa, saya pimpin dalam agama Islam. Kan harusnya Islam. Iya. Tapi saya bisa mari bersatu dalam doa, saya akan dalam agama Kristen. Astagfirullah. Dan Kamu tidak pimpinnya gimana? nah satu ruangan itu semua tertawa, langsung doanya itu pada nggak fokus. Tapi kamu masih ngelanjutin. Masih mohon maaf saya ralat. Saya doanya dalam agama Islam. Oke. Kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang nggak disengaja tapi lucu gitu di sana. Tapi setoleransi apa sebenarnya yang dirasakan ketika di sana? Iya, satu rumah tuh Satu maksudnya rumah gimana? banyak beda-beda agama, terus beda suku, kebiasaan, Iya, beda betul. nama, beda orang, beda beda pola, baju, beda Beda jalan. warna. beda warna. Apalagi sawo matang tapi udah agak mau busuk gitu. Udah yang kalau dipencet melewat gitu. Tinggal udah keluar airnya kali dia. Kayak takut gitu kan. Ya, udah maksud gitu. Oke. Nah, kalau kehidupan di sana itu sangat toleransi seperti yang saya katakan tadi di awal. Karena apa? Perbedaannya dengan di sini itu, di sana itu satu keluarga itu bisa 3 agama. Wow. Satu keluarga bisa 3 agama. Oh iya. Jadi dalam satu rumah itu ada 3 agama, kayak gitu. Kemudian yang kemarin yang melaksanakan ritual tiwah atau adat dari agama Hindu Kahringan itu yang melaksanakan anak-anaknya yang Islam. Jadi kayak membantu gitu ya. Jadi mereka itu mengutamakan Ada istiadat. adat istiadat kayak gitu. Ini bentuk jin, iya. Ini bentuk taat saya kepada orang tua saya, kayak gitu. Meskipun saya agama Islam, tapi saya tetap memperjuangkan hak-hak dari orang tua saya agama Hindu Kahringan, kayak gitu. Kemudian yang saya rasakan di sana itu tidak ada konflik sama sekali. Toleransinya sudah sangat kuat, udah dipupuk dari kecil, sangat kuat sampai beton pun nggak bisa hancur. Paku bumi nggak sih? Paku bumi langsung del. Pakai seng biasanya. Nah ini paku bumi. Apa mainnya? Ya. Skakmat. Udah please yang maju di sini. Oke, back to topic. Oke. Nah jadi intermezzo saja ya. Jadi toleransinya terutama di kelompok saya. Kalau misal setiap ada kegiatan ataupun misal sekecil hal makan pun kan kita makannya bersama-sama bersebelas tuh. Jadi setiap makan itu kita gantian berdoanya. Oh, tadi nyuapinnya kan. Gini Bukan ya. dong. Jadi Berarti makananku adalah makanan mereka. iya, jadi semuanya gini. Jadi setiap kita makan itu pasti hari ini siapa yang doa Islam, besok siapa Kristen, besok siapa Hindu, kayak gitu. Jadi setiap Di rolling ya? di rolling ya. Jadi ada rollingannya. Kemudian kalau misalnya apa? Pengen join aku. Ya makanya besok daftar. Di mana? Karena besok itu tahun depan itu masih ada lagi. Tempatnya itu kemarin ada spill dari panitia itu beda dengan yang Oh, sekarang. nggak di Kalimantan lagi. Di Kalimantan tapi tempatnya yang berbeda. Kalau kemarin Mas Walid di Tepatnya itu di Desa Tumalitik, Kecamatan Katingan, Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Halo Kalimantan Tengah. Halo Kalimantan Tengah. Oke, nanti akan saya kirim. Oke, iya. Pemuda di sana. Oke, disapa dong kalau pakai bahasa sananya gimana? Iya, coba. Bisa nggak? Kita kan diajarin ya. Kita kan taunya Sugeng Rawo, selamat datang. Oh, ini ada salam dari Kalimantan, kalian harus coba. Ya coba. Nanti ketika saya Beras gitu. bukan, kan nanti saya bilang ini. Tabe salamat timur latai, salam wujud karene Malimpang, adil kata lindo, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Kalian jawabnya arus gitu. Arus. Oke, kayak gitu ya. Oke. Lanjutnya gitu ya. Ini merupakan salam dari khas Kalimantan. Oke. Apal belum? Tarik nafas dulu. Oke. Tabe salamat timur latai, salam wujud karene Malimpang, adil kata lindo, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Ya, gitu. Tepuk tangan dong.
akhirnya aku bisa bahasa Kalimantan. Walaupun harus. Itu artinya apa? Artinya apa? Itu tuh seperti dengan agama-agama yang lainnya itu terkait dengan keselamatan. Oh, kayak gitu. Ada sebuah doa. Iya, sebuah doa agar kita itu Kayak assalamualaikum juga kan itu. Iya, saling betul, mendoakan. betul sekali. Jadi kalau misalnya di sana itu, wih, Jatuhlah. jatuhlah. Tawarin nggak bisa diem. Salam itu ya lengkap. Pertama biasa assalamualaikum, kemudian shalom, kemudian tabi selamat, kemudian om swastiastu, gitu. Jadi semuanya itu ada kayak gitu. Kemudian back to topic lagi ya. Yes. Gue ditanya dia. Iya. Mending kamu mengalir cerita aja deh. Kayaknya enak sih kalau mengenai cerita gitu ya daripada ceritanya kayak gitu ya. Ambil minum nih loh. Bang pelan-pelan bang. Ini rada gempangan Nah, ya. bicara terkait dengan toleransi nih. Nah, terkait dengan toleransi kayak kegiatan-kegiatan di sana pun penuh toleransi. Kayak misal ibadah. Kayak misal ibadah. Kalau misal terkait dengan ibadah kan kita tidak bisa mengganggu-gugat akidah dan ibadah seseorang. Tapi kalau di sana kita hanya menghargai mereka. Kalau misal kita diundang ya kita datang aja. Kayak gitu. Seperti kalau misal di hari Minggu sore itu biasanya ada yang namanya ibadah basarah. Basarah. Apa itu basarah? Basarah itu ibadah agama Hindu. Oh, karena mayoritas Hindu ya? Iya, mayoritas Hindu. Ada ibadah basarah yang Di mana? masyarakat berarti mas. Iya, di masyarakat. Jadi kita ikut berbaur dengan masyarakat, kita lihat bagaimana tradisi orang-orang Hindu, kita lihat bagaimana ibadahnya orang Hindu. Jadi setiap minggu itu berbeda rumah. Berbeda rumah. Jadi kita keliling. Kalau kita ini kayak Yasinan. yasinan gitu. Iya, yasinan. Tahlil. Ya, Iya, bisa jadi. bisa jadi. Ayo. Tuntutan. Boleh. Ini banyak tuntutan. Jadi nanti setiap minggu itu kita gantian. Nah, di situ tidak hanya ibadah aja, tapi ada makan. Saparan. Kayak saparan gitu ya. Saparan sambil bersama yasinan kayak gitu. Nah, itu buat yang kakak itu sangat menghemat budget ya. Untuk biaya makan. Iya, karena di sana itu toleransinya sangat kuat dilihat dari bagaimana mereka mempersilahkan agama yang berbeda. Misalnya Islam. Kalau misal nanti berarti kayak Islam. Misal. Kan misalnya Islam. Oh, iya. Kamu nggak Islam? Saya Islam. Kan saya Islam. Saya Islam. Kemudian kalau misal Mas kalau misalnya mau makan nanti di tempat yang ini ya. Kalau misalnya Hindu sama kita di tempat ini ya. Oh, kenapa tuh? Dibedain nggak sih Dibedain alat karena makannya? betul dibedain alat makannya, kemudian dibedain cara pengolahannya kayak gitu. Bisa menghargai banget ya mereka juga Iya, ya. sangat menghargai banget. Oh, karena ada makanan yang kita tidak boleh makan gitu. Iya betul kayak gitu. Kemudian kehidupan masyarakat di sana itu juga sangat welcome dengan kita. Ketika kita datang pertama kali di sana kita langsung disambut dekat dengan masyarakat. Langsung Halus gitu. Enggak dong. Itu hanya salam informal saja. Oh, Kalau informal? Kalau informal ya biasa saja. ini dia kalau informal dia jadi MC dangdut di sana. Dia sama ibu-ibu. Emang di sana dangdut ya? Ada. Fun fact-nya di sana itu disebut sebagai desa Bedengkoy. Oh, Bedengkoy. Bedengkoy. Bedengkoy itu desa dangdut, berjoget. Oh, berjoget ria. Berjoget ria. Lagunya apa biasanya? Jangan yang itu. Ini apa nih? Jangan yang itu. Bukan. Iya, di sana itu Kan ajanya. Oke, gitu ya. Di sana itu setiap ada acara itu mesti berdangdut untuk sukacita mereka, sukaria mereka kayak gitu. Hiburan lah kayak sama Hiburan, kayak di sini iya. juga kan. Hiburan mereka kayak itu bedengkoy namanya. Bedengkoy. Kemudian dan yang sangat bikin terharu itu ketika Dia kok nangis. Udah. Tahan ini dia nggak jatuh. Ketika kita misal kita lagi kesusahan apa kan di sana itu dari panitia hanya memberikan 2 sepeda motor saja. Oh gitu gantian berarti ini? Iya, dua sepeda motor. Tapi di kelompokku itu hanya ada yang bawa itu cuma 1 sepeda motor dan untuk bersebelas. Oh. Apabila 1 motor ini dipakai kan udah nggak ada transportasi lagi. Makanya dia kurus jalan kaki. Malah di sana tuh jalanannya pegunungan gitu gak sih? Enggak, jangan. Enggak sih. Oh ya, ini saya harus meluruskan stigma dari teman-teman. Kalau misal di Kalimantan itu tidak semuanya hutan, tidak semuanya jalannya itu tanah. Terus Jadi, karena jalannya apa, jelly? air. Gini kalau di tempat aku tuh alhamdulillah udah sangat maju, udah modern juga. Jalannya itu udah aspal seperti yang di sini. Kemudian mobile phone udah masuk, internet juga udah masuk. Sinyal aman lah. Sinyal aman kayak gitu. Mantap.
Iya, update terus. Karena apa? Karena kebaikan dari masyarakatnya. Nah itu kita dipinjemin sepeda motor. Kalau misal kamu mau kemanapun nggak ada kendaraan, pinjam saja pasti dibolehin. Itu pasti. Kemudian yang ketiga, ketika kita cari bahan makan, kayak gitu, dan tidak ada orangnya. Ketika kemarin kita udah bilang, Pak mau minta ini, ya udah ambil aja, bisa ambil aja lagi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi mereka itu sangat welcome, sangat menerima kita di sana kayak gitu. Saling menghargai dan saling menerima. Iya, betul Makanya itu sekali. penting gak sih kalau lagi KKN gitu ya? Iya, jadi bagaimana cara kita berbaur dengan masyarakat? Nah, cara masyarakat juga itulah yang Jadi kembali sama-sama kita. enak kan? Iya, sama-sama enak. Dan juga kemarin itu fun fact-nya saya sempat ingin pulang. Kenapa? Homesick kamu, Mas? Bukan homesick, malah ketika besok berangkat malamnya pengen pulang. Kenapa? Karena apa? Karena ada cerita-cerita dari teman-teman yang kuyang mesti ini. Masa iya gitu? Bukan masalah kuyang. Jadi podcast horor ya? Bukan masalah kuyang ya. Bukan masalah kuyang. Akan tapi ada cerita-cerita yang emang itu agak mengganggu pikiran kita, mengganggu otak kita, yang mana kalau misal di sana itu pasti ada kayak gini. Nanti kalau misal dikasih minum kayak gini, nanti kamu harus putar gini biar kalau misal ada apa-apa itu nggak langsung ke kamu. Kemudian kalau misal mau makan, nasinya harus ditaruh di bawah piring terlebih dahulu. Dan itu tuh emang bener-bener nggak ada ya teman-teman. Itu ada, tapi zaman dulu. Kalau misal sekarang tuh emang udah modern, udah nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau misal ada yang informasi-informasi yang masuk di telinga teman-teman untuk besok ketika mau KKN Nusantara di Kalimantan, itu jangan sampai ditelan mentah-mentah. Nah, gitu. Jadi harus disapi dulu, di search dulu. Itu yang buat saya kepikiran besok itu saya jadi berangkat atau tidak. Oke. Karena gara-gara itu. Iya, karena parno dulu. Udah parno dulu, padahal nggak ada kayak gitu. Enjoy aja gitu teman-teman. Semua itu karena kita harus bergantung pada diri kita sendiri kan. Betul. Karena dimanapun kita berada kita harus bisa menyesuaikan gitu. Iya. Tata krama itu nomor satu. Apalagi kita dari Nomor satu. Jawa. Apalagi di Jawa. Jawa gitu ya. Cewek Unggah cewek. nomor satu. Bagaimana cara kita mentreatment warga sana? Warga sana juga akan mentreatment kita sesuai dengan Jadi apa baik yang gitu ya. betul. Apa yang kau tanam Itu yang akan Kau kau panen. jual. Salah. Itu yang kau petik. panen juga boleh. Nah, kan di sana cuma 1 bulan tuh. Iya. Tapi ada privilege di KKN-nya Mas Kolil ini karena sekaligus magang. Kamu nggak magang di sini, jadi magangnya di sana ya. Betul. Jadi two in one. Berarti KKN pas magang? Iya. Makanya teman-teman harus ini. Ih, mau gak sih? Iya. Jadi itu plusnya kita. Yang pertama udah pesawatnya gratis. Oke, baik. Kita naik pesawat gratis teman-teman. Karena mabuk pesawat ya waktu dulu. Pas udah ya? Iya, pas awal-awal itu ini aku selamat ya, kan itu pertama Tapi kali pasti first gimana time. gitu? pas terbang pertama kali itu udah jantung Dia tuh pindah sih, enggak. Paling getar dong. getar sumpah getar sampai di atas itu salawat nabi Allahumma sholli ala Muhammad sampai kayak gitu. Sampai gara-gara saking takutnya. Saking banyaknya. Tapi kamu di pinggir jendela nggak? Tapi bisa lihat awan kan? Bisa lihat awan tapi Enggak, dia kalau naik kendaraan harus di samping sopir. Makanya dia naiknya di samping pilot kemarin ya, di depan dia. Di panggung kan ada gue sih. pilot sama Nah, di tengah-tengah dia nggak bisa, kalau di belakang dia mabuk perjalanan dia. Di puncuk ini dari sini. di boncongnya gitu. Iya. Tapi Setelah itu ketagihan naik pesawat. Karena Karena enak. iya sih. karena gratis ya. Karena gratis. Berapa jam deh mas? 1 jam 10 menit. Cepat ya berarti? Iya cepet. Tidur gini aja udah sampai Semarang. Gitu, Mas. Kemudian privilege Semarang? yang kedua, iya kan di Bandara Semarang. Oh iya. Kan ngomongin di Kalimantan kita. Oh, maka berangkatnya dari Semarang. Dari Semarang. gitu. Ya. Terus dari Kalimantan ke Semarang lagi. Iya, kayak gitu Mbak Rifa. Jangan salah. Habis jangan itu salah naik. bunyi nih. Oh iya. Naik. Enggak ya dijemput ya sama kampus. Iyalah. Harus gitu. Jadi privilege itu banyak sekali. Kemudian yang ketiga pengalamannya itu lebih banyak. Kalau misal dulu kenapa kok kamu kan banyak bertanya. Kenapa kok kamu malah milih yang di Kalimantan? Nah, benar-benar. Padahal di sini pun juga ada kayak gitu kan. Dan teman-teman ini biasanya tuh mereka pada takut buat biayanya mahal gak sih? Iya. Terus kayak biaya pesawatnya Akomodasinya gimana, gimana, bener. Terus kita apa biaya segala makannya di macam. sana apa ditanggung sama kampus atau Iya.
kita nanggung kampus gitu. Berat ya. Berat ya bun. Bukan aja udah wah. Juga gitu. Masa nggak hapus. Nah, Katanya udah bolong 3 semester. Nah, 3 semester di Pribadi itu pribadi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pengalamannya lebih banyak. Nah, kenapa kok saya lebih memilih ke Kalimantan? Karena saya punya pemikiran, oh saya itu KKN lebih dulu. Maka dari itu saya bisa menyelesaikan skrip saya lebih dulu daripada teman-teman saya. Itu karena dia udah pas saya. magang. Iya, karena udah pas magang kan. Nah, tapi ternyata yang tahun sekarang itu disamakan antara KKN juga PPL, tapi ya nggak masalah lah, oke. Karena yang penting udah naik pesawat Iya, yang penting udah naik pesawat juga udah Kalimantan juga kan. Jadi kayak explore lebih ya. Sekolahnya lebih Juga banyak. lain bahas. Iya, bahas Jelas. Kalimantan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan Tenang sih ya. terkait dengan biaya, kan tadi menyinggung soal biaya. Itu gimana tuh? Jangan khawatir, jangan apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya terkait dengan biaya itu tergantung dengan pribadi masing-masing. Iya, benar. Karena kebutuhannya seperti apa gitu. Iya, betul. Kamu bawa uang 10 juta itu bisa saja kurang, bisa saja sisa-sisa, kelebihan banyak banget. Tergantung bagaimana cara kamu memanage uang kamu. Kemarin aku pas ke Kalimantan itu habis Minum sih. aku minum dulu. Ih beneran nih. Kemarin Agak lebih biara sekarang. Ini air kemarin loh. makanya kok ada apa namanya anyep-anyepnya gitu, ada rasa seng-sengnya gitu di sini. Kemarin itu aku habis 2 juta. 2 juta doang. 2 juta. Itu udah plus proker dan juga kehidupan yang lainnya. Sangat minim berarti. Ya, iya, sebenarnya tergantung kita. Iya, Temanku ada yang 4 juta. Oh ya sesuai ya. Karena dia kan cowok ya, jadi simpel gitu loh. Jadi simpel. Kalau Jadi masalah Cowok dia. cowok tapi lebih cowok. Lebih cowok lagi dia. nah, kalau misalnya mau, Double. terutama yang Islam, kalau misalnya mau enak, itu carilah nasi berkah Jumat. Oh. Itu sangat membantu di sana. Oke. Emang di sana juga ada? Ada. Menunya biasanya apa mas? Menunya kemarin itu aku pernah dapat bubur, kemudian pernah dapat soto Banjar. Soto Banjar? Iya. Sama kayak soto sini nggak? Soto Banjar itu hampir sama, tapi di sana itu pakai lontong. Oh. Lontong sayur. Enggak. Sayur lontong. Ah iya dong. Soto Banjar. Soto Banjar. Oke. Soto Itu dari Banjar. daging sapi atau daging Daging ayam. Ada yang daging ayam, ada daging sapi. Tapi cuma kan kalau di sini kita pakai nasi, kalau di sana itu pakai Lontong. Iya, gitu. Jadi baru pertama kali juga. Kemudian terkait dengan apa lagi ya? Akomodasi itu ya seperti tadi, jangan sampai takut wah di sana itu mahal. Ya emang beberapa barang itu mahal, nah, gitu, terutama bahan-bahan pokok ya itu lumayan agak pricey daripada di sini ya, kayak gitu. Tapi tergantung bagaimana cara kita manage uang lagi, bagaimana cara kita mengatur pola hidup kita. Kan kita juga di posku udah dikasih makan juga 2 kali, tergantung kesepakatan sih sebenarnya. 2 kali, kemudian ada air juga, kenapa beli kayak gitu. Sebenarnya tergantung kita. Oke. Udah kering bibirnya, aku kasihan sama dia. Apa lagi ini? Kita nggak Ini bersiap. terakhir deh Iya. ini. Aku selalu lihat ini ada gelang di tangan. Ini biasanya Tunjukin dulu dia dong. nggak pakai gelang biasanya. Pulang-pulang jadi pakai jarang. gelang ya? Sebenarnya masih ada satu lagi. Sebenarnya masih ada historisnya nggak ini? Soalnya pulang-pulang dia bawa gelang gitu loh. Aku takutnya dalamnya ada apa gitu. Iya, jangan Enggak. malah jadi Aman. Nah, ini Tunjukin mas. yang ini teman-temannya yang ini Review. gelangnya ini di review dulu. Halo. Gelangnya. Sebenarnya ada 2, tapi yang satu tuh aku lupa bawa. Kemarin aku copot. Nah, Sama juga warnanya. beda. Yang ini itu kemarin pemberian dari orang Kristen, beragama Kristen, yang mana ini itu kemarin katanya udah didolain ketika mereka beribadah. Oke. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya menurut kepercayaan dan juga agama mereka, ini tuh terus dari tolak balak kayak gitu ya. Tolak balak. Dan yang satunya lagi itu kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang mana gelang Tridatu. Tahu cuma kayak apa? Iya. Tali gitu doang ya? Pernah Nah, lihat kemarin. gelang Tridatu yang dari agama Hindu, tapi di situ tuh nggak hanya tali, karena di situ ada apa ya, Kayak manik-manik kayak apa batu manik-manik gitu kan. kayak ada batu warna Batu, biru, heeh. yang warna biru kayak gitu. Nah, itu kenapa kok bisa bikin spesial bagi saya? Karena itu diberikan langsung oleh rektor IAHN Palangkaraya. Wow. Yang diwakilkan oleh namanya Basir. Basir itu Itu nama orang. orang. Bukan, Atau Basir itu sebutan. sebutan kayak apa ya?
harus ini ke Pak Kiai kayak gitu. Oh, pemuka agama. Pemuka gitu agama. ya. Nah, kayak gitu. Sama. Namanya itu Basir, yang mana itu sebagai cenderamata dari IAHN Palangkaraya atas keikutsertaan kita ke dalam KKN Nusantara Moderasi Beragama ini. Kayak gitu. Nah, perwakilannya itu ada 2. Yang pertama saya dari UIN Salatiga, yang kedua itu ada teman saya Keisha dari Manado. Nah, itu kita disuruh maju ke depan di atas panggung dan disaksikan oleh seluruh peserta KKN Nusantara sama maba-maba yang ada di IAHN Nusantara, IAHN Palangkaraya, maksudnya Nusantara lagi. Tipe bos. Tipe. Kemudian di sana itu langsung emang bener-bener didoain sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing. Oke. Dan di sana itu vibes-nya langsung sumpah merinding. Iya, karena perbedaannya itu udah melekat. Iya, perbedaannya sangat melekat banget. Kita sampai ini bener kayak gitu. Tapi kayak mereka tuh bisa jadi satu gitu loh. Iya. Bikin langsung jadi merinding gitu. Iya, langsung semua itu langsung terdiam. Kayak nyes gitu Langsung sih. nyes kayak gitu, meskipun saya agama Islam ya. Agama Islam langsung gila, ini doanya kok kayak mistis-mistis gini gimana gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu ada 2 gelang yang saya dapatkan dari Kalimantan. Kayak kenang-kenangan gitu. Kenang-kenangan. Selalu dijaga ya, karena Iya. itu mengandung doa dan harapan. Iya. Yang penting adalah Baik doa. itu bilang baik. Baik. Kalau nggak mau kita juga mau. Jangan dicopot temennya nih, Jangan dong, jangan dicopot ya. dong. Temen-temen yang Hollywood jangan dicopot nih. Keramat ini. Keramat ini bahaya. Oke. Teman-teman Saga Rangers ya, Iya. kita sudah lebih dari 30 menit. Iya, Kak. Iya. Tuh, kita Nggak udah kerasa. 10 jam gak sih? Hah? Nah kan, Udah lama sekali. udah 3 jam kan? 10 jam. 10 jam ini perjalanan sampai Arab Saudi sana. Ya bisa. Bisa, Pak. ya, oke. Iya. Iya. Enggak bisa. Oke, gimana Kak Rifa buat ini kesan pertama mengundang Mas Kola, apakah layak kita undang lagi? Sepertinya Enggak ya? oke. Oke, tapi harus ini ya, Harus di prepare dulu. prepare lah. dulu. Kita sebenarnya mau surprise tapi nggak jadi karena dia susah. Orang ibunya mau surprise dia lahiran aja nggak bisa. Orang dia nongol dulu ibunya nggak tahu. Iya. Ibu aja kaget, aku langsung tiba-tiba udah nongol gitu. Langsung kok yang ini sih ya Allah itu. Sumpah, iya. 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 Ibu kan ibu lagi tidur kan. Ibu kaget. Di Tiba-tiba rumah? iya. Udah ada di luar gitu. Kamu udah ngebuat apa sih Mas? Anak terakhir, anak ketiga. Oh. Berarti dia diem-diem keluar. Iya. Iya makanya dia Dia plus orang lain mah di surprisein gitu. Dia mah enggak beda. Kita ini presi. Iya kayak Susah apa ya, ya, proses dia itu. mengagetkan. Iya, gitu. Kamu percaya? Enggak lah, janganlah. Males ah. Oke, terima kasih Saga Ranger untuk hari ini ya. Nanti kalau mau lihat yang di agak terakhir aja ya, yang di depan jangan. Karena gak mutu semua. Itu mutu loh KKN Nusantara Moderasi Beragama Oke. 2024. Oke, dan kita tutup dengan salam Kalimantan sekali lagi ya. Oh iya, boleh. Oke, aku siap harus gitu. Iya. Ayo, coba. Karena itu yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa dari luar Kalimantan. Oke, siap. siap, oke. Rapi. Ya rapi, oke siap. Kamera yang mana ini kameranya? Yang atas Mas. Yang atas. Oke, yang ini nanti ke situ. Iya, CCTV. Berarti di sini. Oke, siap. Udah siap? Ya. Oke. Tabi selamat minggu nalatai, salam kahujud karene Palembang, adil katarino, bajuramin kasaruga, basengat kajubata, arus